Halo Sobat SG, kembali lagi bersama saya Kak Ferry Alfianto. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang eksponensial. Kita akan lanjut ke materi bentuk akar beserta latihan soal. Tonton sampai habis ya. Kita langsung masuk. Di sini materinya yaitu tentang bentuk akar. Ya, di sini misalkan n itu adalah bilangan bulat positif dan a dan b itu adalah bilangan real. Jika berlaku b pangkat n sama dengan a, maka b disebut sebagai akar pangkat n dari a. Atau kalau misalkan kita lihat persamaannya, yaitu b pangkat n sama dengan a, maka bisa kita tulis b itu sama dengan akar pangkat n dari a. Jadi kalau kita mau nyari b-nya, maka pangkatnya ini kita pindah ruas ke kanan, tapi berubahnya menjadi bentuk akar. Oke, kita lanjut ke contoh ya. Di sini misalkan ada akar 4 dari 16. Nah, 16 teman-teman rubah jadi bilangan prima berpangkat. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah, di sini karena akarnya 4 dan pangkat yang di dalam juga 4, maka bisa kita coret. Hasil akhirnya adalah 2. Sama juga seperti yang nomor 2 di sini, itu adalah akar 3 dari negatif 8. Negatif 8 itu bisa kita pecah jadi min 2 pangkat 3. Ya, karena akar dan pangkatnya sama, maka bisa kita hilangkan, maka jawabannya itu adalah negatif 2. Oke, setelah kita belajar tentang bentuk akar, kita lanjut ke sifat dari bentuk akar tersebut. Ya, di sini ada 8 sifat ya. Yang pertama adalah ketika ada akar n dari a dikali akar pangkat n dari b. Nah, kalau misalkan akarnya itu sama, pangkatnya sama, maka yang bagian dalam dari akar tersebut bisa kita gabung. Jadi nilainya akan sama dengan akar pangkat n dari a dikali dengan b. Nah, sifat yang kedua, kalau tadi operasinya perkalian, yang kedua itu adalah pembagian. Jika ada akar pangkat n dari a dibagi akar pangkat n dari b, jadi kalau akar pangkatnya itu nilainya sama, maka bisa kita gabung jadi sebuah fungsi. Ini nilainya akan sama dengan akar dari n dari a bagi b. Lanjut ke sifat yang ketiga, kalau ada akar n dari a, terus dipangkatkan lagi dengan n, jadi kalau ini sama ini nilainya sama, maka nilainya adalah yang bagian dalam atau nilainya sama dengan A. Lanjut sifat yang keempat, yaitu akar pangkat n dari A dipangkatkan dengan P. Kalau di sini dia nilainya beda. Nah, kalau misalkan dipangkat dengan P, maka pangkatnya ini bisa kita masukkan ke dalam sebagai pangkatnya si A. Jadi nilainya akan sama dengan akar pangkat n dari A pangkat P. Lanjut sifat yang kelima di sini. Nah, kalau akarnya ada double, jadi akar n terus akar m, nah di dalamnya itu a. Nah, kalau misalkan akarnya double, tinggal teman-teman kali yang ininya. Ya, jadi akar pangkatnya dikali n dikali m. Jadi bisa kita jabarkan menjadi akar pangkat m kali n dari a. Nah, untuk sifat yang ke-6, 7, 8 ini adalah penjabaran dari yang sifat yang ke-5 ya. Jadi ini sifat khususnya. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu penting, jadi langsung aja kita lanjut ke. Nah, ini ada satu sifat lagi, yaitu karena tadi ini adalah bentuk akar itu ada hubungannya dengan eksponen. Nah, di sini kalau misalkan eksponennya berupa pecahan atau a pangkat m dibagi n, ini bisa kita rubah menjadi bentuk akar, yaitu pangkat yang di atas itu berubah menjadi pangkat yang di dalam, terus pangkat yang di bawah itu adalah yang ada di luar atau akar pangkat dari n. Jadi bisa kita tulis sebagai akar pangkat dari n dari a pangkat m, atau bisa kita juga tulis akar pangkat n dari a, terus baru kita pangkatkan dengan m. Jadi sama ya. Nah, setelah kita belajar tentang operasi pada bentuk akar, kita belajar lagi tentang operasi hitung pada akar. Nah, operasi bilangan itu ada 4 ya, yaitu kabataku, kali bagi tambah kurang. Di sini akan kita bahas. Yang pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar.
Nah, jadi bentuk-bentuk akar yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan itu adalah bentuk akar yang sejenis. Ya, jadi akar itu bisa dijumlah atau dikurang kalau akarnya sejenis. Apa itu akar yang sejenis? Nah, kita bisa lihat contoh di gambar tersebut. Nah, kalau ada akar 2 ditambah 3 akar 2, ini kita bisa katakan dua-duanya itu adalah akar sejenis. Karena yang berada di dalam akar itu nilainya sama. Nah, kalau yang bentuknya penjumlahan, maka yang kita jumlahkan adalah koefisien. Yang depan koefisiennya 1, yang belakang koefisiennya 3. 1 tambah 3 nilainya 4. Maka nilainya akan sama dengan 4 akar 2. Nah, kalau yang kedua di sini akar 2 tambah akar 3. Nah, di sini itu adalah bentuk akar yang tidak sejenis. Karena yang di dalam akar nilainya beda. Satunya akar 2, satunya akar 3. Maka ini ya kalau dijumlahkan ya tetap sama, yaitu akar 2 ditambah dengan akar 3. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi kita operasi penjumlahan dan pengurangan, kita lanjut lagi tentang perkalian bentuk akar. Jadi di sini bentuk-bentuk akar yang langsung dapat dikalikan adalah bentuk akar yang senama, yaitu akar pangkatnya sama. Jadi contohnya akar 8 kali akar 12. Di sini akar pangkatnya sama, yaitu akar pangkat 2. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak ditulis akar berapa di sininya, maka kita bisa tulis adalah akar pangkat 2. Nah, kalau akar pangkatnya sama, maka teman-teman bisa langsung kalikan aja yang bagian dalam, yaitu bisa kita tulis sebagai akar pangkat 2 dari 8 kali 12. 8 kali 12 nilainya 96. 96 ini bisa kita pecah lagi. Jadi teman-teman kalau menyederhanakannya, yaitu kita pecah jadi satunya adalah bilangan kuadrat, satunya lagi terserah. Ya, 96 itu bisa kita pecah jadi 16 kali 6. 16 di sini adalah bilangan kuadrat. Akar 16 berapa? Akar 16 itu adalah 4. Berarti bisa kita tulis sebagai 4 akar 6. Nah, yang kedua itu adalah jika bentuk-bentuk akar belum senama, maka pangkat akar disamakan terlebih dahulu, lalu bisa dikalikan. Kita contohnya di sini yaitu akar 3 dikali akar 6 dari 125. Ya. Nah, di sini kan yang satu akar pangkat 2, yang satu akar pangkat 6. Berarti kita samakan dulu, yaitu kita sederhanakan yang akar pangkat 6. Nah, 125 di sini itu bisa kita tulis sebagai 5 pangkat 3. Nah, tadi kita bisa pakai sifat yang ini ya. Nah, karena di sini kalau teman-teman lihat akar pangkatnya 6, terus pangkat yang di dalam 3, itu kan sama-sama kelipatan 3. Sebenarnya bisa kita bagi aja masing-masing dengan KPK-nya yaitu FPB yaitu 3. 6 bagi 3 nilainya 2, 3 bagi 3 1. Berarti bisa kita tulis sebagai akar pangkat 2 dari 5. Nah, ini udah sama nih. Nah, kalau udah sama berarti teman-teman bisa kali yang bagian dalam. Jadi bisa kita tulis sebagai akar pangkat 2 dari 3 dikali 15. 3 dikali 15 nilainya 15. Nah, kalau ini nggak bisa kita sederhanakan lagi ya. Karena 3 sama 5 itu adalah bilangan prima. Oke, lanjut. Setelah kita belajar tentang operasi pada akar, kita belajar lagi tentang merasionalkan penyebut. Nah, di merasionalkan penyebut di sini, pecahan dengan penyebut irasional dapat diubah menjadi pecahan dengan penyebut rasional. Dengan cara apa? Jadi caranya adalah mengalihkan pecahan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya tersebut. Ya, kita lihat contohnya. Di sini ada dua contoh. Yang pertama adalah 4 dibagi akar 7. Di sini penyebutnya cuma satu suku, yaitu akar 7. Berarti otomatis langsung aja kita kali sekawannya, yaitu akar 7 dibagi akar 7. Nah, ketika teman-teman merasionalkan, itu harus dikali atas sama bawahnya. Tidak boleh salah satu. Kenapa? Agar tidak merubah nilainya. Karena akar 7 dibagi akar 7 nilainya 1. Berarti yang atas kita kali ya. 4 kali akar 7 nilainya 4 akar 7. Akar 7 kali akar 7. Itu nilainya sama dengan 7. Jadi kalau yang di sini adalah akar pangkat 2 dan yang bagian dalam sama-sama 7, maka akarnya bisa kita hilangkan. Maka hasil akhirnya adalah 4/7 akar 7. Nah, contoh yang kedua di sini itu adalah 12 dibagi akar 7 dikurang 2.
Kalau tadi penyebutnya itu satu suku, di sini penyebutnya ada dua suku. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan operasinya pengurangan. Maka kita kali sekawannya itu adalah operasi penjumlahan. Jadi kita kali akar 7 tambah 2 dibagi dengan akar 7 ditambah 2. Yang atas tetap kita kali. Nah, yang bagian bawah ini ada cara cepetnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini kan sama nilainya, akar 7 sama 2. Satunya operasi pengurangan, satunya operasi penjumlahan. Ini cara cepetnya adalah tinggal teman-teman kuadratkan yang bagian depan, dikurang belakangnya dikuadratin. Akar 7 dikuadratkan nilainya 7, 2 dikuadratkan nilainya 4. Jadi samanya dengan 7 dikurang 4. Oke, berarti ini harus lanjut ke sini ya, ini ada salah. 7 kurang 4 itu nilainya 3, 12 bagi 3 nilainya 4. Jadi harusnya jawabannya 4 ya teman ya. Di 4 dikali akar 7 ditambah dengan 2. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini yaitu ada yang namanya bentuk khusus dari akar. Nah, jadi ada bentuk akar A tambah B ditambah atau dikurang 2 akar A kali B. Ini dapat disederhanakan menjadi bentuk berikut. Jadi ini contohnya adalah ada akar di dalam akar, tapi cuma 2 berarti ya. Jadi kalau ada akar A tambah B ditambah 2 akar A kali B, ini bisa kita pecah jadi akar A ditambah dengan akar B. Nah, satu lagi, kalau ada akar A tambah B dikurang 2 akar A kali B, ini bisa kita tulis juga sebagai akar A dikurang akar B. Jadi yang beda ini mana? Yang beda itu adalah operasi antara di tengah-tengahnya ini. Kalau berupa penjumlahan, maka kita pecah jadi akar A tambah akar B. Kalau berupa pengurangan, kita rubah jadi akar A dikurang akar B. Jadi simpelnya akar yang pertama itu adalah penjumlahan dari dua buah bilangan tersebut. Kalau di dalam akar yang kedua itu adalah perkalian dari dua bilangan tersebut dengan syarat di sini koefisiennya harus 2. Oke. Kita masuk ke contoh soal ya. Di sini contohnya adalah misalkan ada akar 7 ditambah 2 akar 10. Jadi sebenarnya teman-teman bisa rubah 10 di sini, teman-teman rubah jadi dua buah perkalian, itu cuma satu ya, yaitu 2 kali 5. Dan 7 di sini itu bisa kita tulis sebagai 5 tambah 2. Karena operasi antara keduanya itu adalah penjumlahan, maka ini nilainya bisa kita tulis juga sebagai akar 5 ditambah dengan akar 2. Nah, kalau satu lagi, nah, di sini ada akar 3 dikurang 2 akar 10. Ini salah soal kayaknya teman-teman ya. Ini harusnya tetap 7 juga nih. Jadi di sini harusnya operasi tetap penjumlahan. Jadi yang membedakan itu cuma yang bagian tengahnya di sini. Kalau berupa penjumlahan, maka dipecah jadi plus. Kalau berupa pengurangan, dipecah jadi minus. Kayak gitu. Jadi langsung aja kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ini adalah soal UTBK. Jadi kita masuk contoh soal UTBK ya. Ini materinya tentang pengetahuan kuantitatif. Jadi masih ada di TPS. Oke. Jadi di sini jika X memenuhi akar dari 3 pangkat 8X pangkat 5 sama dengan 1/81, maka nilai dari X pangkat 3 ditambah dengan X adalah. Nah, jadi langkah pertama adalah di sini kan ada yang berupa bentuk akar, satunya lagi adalah pecahan. Nah, di sini kita rubah bentuk akarnya dengan cara yaitu kita bisa bagi pangkat yang di dalam, itu kan 8X pangkat 5, dibagi akar yang di luar. Akar yang di luar itu adalah akar pangkat 2, berarti kita bagi 2. Terus yang sebelah kanan, teman-teman rubah 81-nya jadi bilangan prima berpangkat. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Oke, ini bisa kita bagi ya. 8 bagi 2 itu nanti nilainya 4, berarti jadinya 3 pangkat 4X pangkat 5. Nah, ini kita bisa pakai sifat dari eksponen yang materi sebelumnya. Jadi ketika ada eksponen dan posisinya di bawah, ini bisa kita pindah ke atas dengan syarat pangkatnya berubah tandanya. Awalnya pangkatnya plus 4, berarti kalau kita pindah ke atas jadinya adalah pangkat minus 4. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah materi persamaan eksponen. Nah, di sini basisnya sudah sama nih, yaitu sama-sama 3. Nah, karena basisnya sama-sama 3 dan 3 itu lebih dari 1, maka tinggal kita lihat pangkatnya saja, yaitu 4
X pangkat 5 sama dengan min 4. Nah, ini kita bagi 4 ya kedua ruasnya, kita dapatkan X pangkat 5 itu nilainya negatif 1. Nah, karena X pangkat 5 nilainya negatif 1, maka kita dapatkan X-nya sama dengan min 1. Oke. Nah, di situ yang ditanyakan adalah X pangkat 3 ditambah dengan X. Maka langsung aja kita substitusi, X-nya adalah minus 1. Berarti min 1 pangkat 3 ditambah dengan min 1. Kalau minus, pangkatnya ganjil tetap minus. Berarti min 1 plus ketemu min jadinya min. Berarti minus 1 dikurang 1 lagi. Maka hasilnya adalah minus 2. Dan min 2 di sini adalah opsi B yang benar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Di sini ini juga sama, masih materi PK atau pengetahuan kuantitatif. Di sini diketahui jika akar pangkat 4 dari A ditambah akar pangkat 4 dari 9, ini nilainya akan sama dengan 1 dibagi 2 dikurang akar 3. Maka nilai dari A-nya berapa? Nah, di sini maka karena yang tanya nilai A ini ada di ruas kiri. Nah, teman-teman kerjakan dulu ruas kanannya. Jadi sederhanakan dulu ruas kanan. Karena ruas kanan itu adalah berupa pecahan dan penyebutnya itu adalah ada unsur irasional, ada akar 3. Nah, atas dulu soalnya. Di sini kita kerjakan yang sebelah kanan, yaitu dengan cara merasionalkan penyebut yang tadi. Nah, karena di sini operasi antar dua sukunya itu adalah pengurangan, maka otomatis sekawannya adalah operasi penjumlahan. Maka kita kali dengan 2 ditambah akar 3 dibagi 2 ditambah akar 3. Berarti yang atas tetap ya, jadi kan 1 dikali berapapun itu adalah dirinya sendiri. Nah, yang bagian bawah tadi ada rumus cepatnya ya, yaitu depan kuadrat dikurang belakang kuadrat. 2 kuadrat nilainya 4 dikurang akar 3 kuadrat nilainya 3. 4 kurang 3 nilainya 1. Apapun dibagi 1 adalah dirinya sendiri. Berarti kita tulis dulu yang ruas kirinya, yaitu akar 4 dari A ditambah akar 4 dari 9, itu nilainya akan sama dengan 2 ditambah akar 3. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah, kalau teman-teman perhatikan, ini bisa kita sederhanakan. Dengan cara apa? Karena 4 ini itu kan bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 2, dan 9 di sini kita bisa tulis sebagai 3 pangkat 2. Nah, karena pangkatnya sama, berarti bisa kita coret ya, atau kita bagi 2 seperti tadi. Maka bisa kita tulis akar 4 dari A ditambah akar 3 sama dengan 2 ditambah akar 3. Nah, ini kan ruas kiri sama kanan sama-sama punya akar 3 nih. Berarti kita coret ya. Maka sisanya itu adalah akar 4 dari A sama dengan 2. Nah, karena kita mau nyari A-nya, dan di sini bentuknya masih akar 4 nih, berarti akarnya kita pindah ruas. Kalau tadi pangkat pindah ruas jadi akar, kalau akar pindah ruas jadi pangkat. Berarti nilai A itu adalah sama aja dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu nilainya adalah 16, dan 16 di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi E, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Di sini diketahui di sini ada 2 sebenarnya, bukan A, B, C. Jadi ada A sama B adalah bilangan real yang didefinisikan sebagai A-nya itu adalah akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 dan seterusnya. Dan B itu adalah akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar 20 dan seterusnya. Maka A tambah B-nya berapa? Oke, di sini jangan teman-teman jawab akar 26 ya, karena emang nggak mungkin jawaban itu. Jadi yang pertama adalah kita tulis dulu A itu adalah akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 dan seterusnya. Jadi saya sampaikan secara manual dulu ya. Nah, di sini teman-teman lihat ini kan akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 biar bisa kita jadi bilangan bulat maka perlu kita kuadratkan. Jadi step yang pertama adalah teman-teman kuadratkan kedua ruas. Kalau yang ruas kiri saya kuadratkan menjadi A kuadrat. Kalau yang ruas kanan saya kuadratkan, maka akar yang depan ini hilang. Jadi sisanya 6 ditambah akar 6, tambah akar 6, tambah akar 6, dan seterusnya. Kalau teman-teman perhatikan, ini yang akar ini nih, ini kan tadi nilainya apa? Nilainya A.
Berarti ini bisa kita ganti jadi A. Berarti bisa kita tulis sebagai A kuadrat sama dengan 6 ditambah A, karena nilai sama dengan A. Langkah selanjutnya adalah kita jadikan satu ruas, atau kita jadikan satu ruasnya itu 0 ya, yaitu A kuadrat dikurang A dikurang 6 sama dengan 0. Nah, karena berupa fungsi kuadrat, maka untuk mencari A-nya kita perlu faktorkan. Ya, karena A kuadrat berarti A kali A, nanti difaktorkan menjadi A min 3 dikali A tambah 2. Maka kita dapatkan A-nya sama dengan 3, atau A-nya sama dengan negatif min 2. Terus jawabannya yang mana nih? Nah, teman-teman ingat aja, karena dia berupa fungsi akar itu nggak mungkin nilainya negatif. Apalagi di sini akarnya pangkat 2, maka otomatis kita pilih A-nya sama dengan 3. Oke, lanjut kita cari B-nya ya, yaitu B itu adalah akar 20 tambah akar 20 tambah akar 20 dan seterusnya. Sama kayak tadi, yaitu kita kuadratkan kedua ruas, kita dapatkan B kuadrat sama dengan, nah ini akarnya hilang yang depan, 20 ditambah akar 20 dan seterusnya. Ini tadi itu nilainya sama dengan B. Berarti bisa kita tulis B kuadrat sama dengan 20 ditambah B. Kemudian kita jadikan satu ruasnya 0, maka kita dapatkan B kuadrat dikurang B dikurang 20 sama dengan 0. Maka kita faktorkan menjadi B min 5 dikali B plus 4 sama dengan 0. Kita dapatkan B-nya nilainya 5 atau B-nya nilainya min 4. Maka kita dapatkan B-nya 5. Nah, cara cepatnya itu gimana? Di sini ada cara cepatnya ya, yaitu teman-teman simpel, 6 di sini teman-teman faktorkan jadi 2 buah perkalian yang selisihnya 1. 6 itu adalah 2 kali 3. Karena operasinya itu positif, teman-teman pilih angka yang paling gede, maka A-nya 3 ya. Sama juga kayak gini, 20 itu teman-teman faktorkan jadi 4 kali 5. Nah, karena tandanya positif, maka teman-teman pilih angka yang gede yaitu 5, seperti itu. Maka kita dapatkan A tambah B-nya itu adalah 8, yaitu yang opsi B. Oke, jadi itu adalah materi tentang bentuk akar beserta pembahasan soal-soalnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Cek video belajar lainnya di YouTube Bimbel SG. Sampai jumpa di pertemuan lainnya. Bye-bye. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!